warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah sekalian yang sama-sama mengharap ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi subuh yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga. Mudah-mudahan dengan kesegaran subuh yang kita dapatkan hari ini, hati kita pun semuanya segar untuk siap mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Baik para hadirin rahimakumullah, kita masih berada di Al-Quran surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkerucutkan tarbiyah Allah terhadap manusia, termasuk kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan penciptaan kita sebagai manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16, Allah mengisahkan, menceritakan kepada kita bagaimana proses kejadian manusia itu tidak lepas dari tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Unik menarik kalau kita lihat penciptaan manusia, ada berapa jenis, Pak? Berapa jenis? Berapa? Dua jenis. Apa saja? Baik. Ada manusia yang Allah ciptakan pertama kali tanpa ada bapak, tanpa ada ibu. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam Allah ciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Ini tarbiyah Allah. Bagaimana Allah menciptakan manusia tanpa ada ayah, tanpa ada ibu. Kira-kira menurut manusia mana, Pak? Ilmu kedokteran mana? Manusia di ujung-ujung ada itu. Ini merupakan bagian dari tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, mampu menciptakan, menghidupkan manusia yang namanya Nabi Adam tanpa ada bapak, tanpa ada ibu. Yang kedua, Allah menciptakan manusia hanya ada nanti dari Nabi Adam, kemudian lahirlah Hawa. Itu dari Adam, kemudian Allah ciptakan Hawa. Dari mana? Tulang rusuk Adam. Bagaimana penciptaannya itu di luar kuasanya manusia, lah. Bagaimana mungkin seorang laki-laki bisa kemudian menghasilkan pasangannya, kan itu. Nah, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, kan itu. Maka ketika Idul Adha, ya, biasanya itu banyak apa, Pak? Banyak tulang rusuk, kan gitu ya. Banyak tulang rusuk. Makanya para lelaki yang belum mempunyai pasangan, ya, bisa jadikan senjata biasanya itu kan kepada akhwat buat ta'aruf, kan gitu. Kalau kamu siap menjadi tulang rusuk saya siap jadi tulang punggungmu, kan gitu. Bisa aja kan gitu. Nah itu dari mana?
dari penciptaan Adam kemudian adanya Hawa. Ini kembali tarbiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri manusia. Ada yang ketiga, Allah menciptakan manusia ada ibunya tanpa ada bapaknya. Siapa ini? Nabi Isa. Ada ibunya, ada Maryam. Bapaknya siapa? Nggak ada bapaknya. Maka ketika Maryam dikabarkan mengandung, kaget kan itu. Walam yamsasni bashar, tidak ada yang menyentuhku kan itu. Disentuh aja enggak kan itu. Apalagi dia apain kan itu. Tetapi bagaimana luar biasanya Allah, tarbiyah Allah menciptakan Adam, menciptakan Nabi Isa dari rahim Maryam tanpa adanya bapa. Ini luar biasa tarbiyah Allah terhadap manusia. Silakan cek ilmu kedokteran mana nih yang bisa menganalisis bagaimana mungkin adanya seorang wanita kemudian melahirkan anak tanpa ada bapak. Kemudian hari ini banyak yang ngaku-ngaku seperti Maryam gitu. Melahirkan anak tanpa ada suaminya gitu. Kalau ini mah musibah banget ya. Ini musibah ya. Banyak yang melahirkan tanpa ada suaminya. Maryam juga gitu, iya Maryam gitu. Nah, ini yang ketiga. Ada yang jenis keempat, Allah menciptakan manusia dari saripati tanah. Nah, ini kita nih ya, dari saripati tanah. Allah Nabi Adam dari tanahnya kan gitu. Nah, kemudian tsumma ja'alnahu nutfatan. Kemudian dari saripati tanah itu Allah jadikan air mani. Dari air mani itu disimpan fi qororin makin, di tempat yang kokoh atau dalam rahim ibu. Nah, bagaimana luar biasanya sekali lagi dari saripati tanah berubah menjadi nutfah. Kemudian dari nutfah berubah lagi. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami jadikan nutfah tadi, air mani tadi menjadi alaqah, segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Lalu kami jadikan alaqah, segumpal darah itu mudghah, menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging itu fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Kemudian kami jadikan segumpal daging itu menjadikan tulang berulang. Fakasawna 'idhamal lahma. Kemudian kami bungkus balut daging-daging tersebut dengan tulang-tulang tersebut dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan makhluk lain yang sudah berbentuk gitu. Dari saripati tanah menjadi bentuk manusia. Itu luar biasa, merupakan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah yang pencipta yang begitu sangat baiknya, yang paling baik menciptakan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia bahkan disebutkan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sangat sempurna. Saya tanya Pak, Bapak ganteng Pak? Ganteng? Alhamdulillah. Ada yang merasa nggak ganteng nggak Pak di sini Pak? Ada? Kalau dilihatnya wajah-wajah kita alhamdulillah ganteng Pak. Kalau orang tidak merasa ganteng, ada berapa kemungkinan Pak? Ya. Yang pertama kemungkinannya yang sederhana, dia nggak pernah ngaca. Dia nggak pernah ngaca. Berarti dia nggak pernah tahu bagaimana mukanya, ganteng atau tidak. Kenapa? Nggak pernah ngaca. Kenapa? Ya wajar laki-laki saja gitu kan. Laki-laki jarang ngaca. Yang biasa ngaca itu siapa Pak? Perempuan. Wajar tidak? Wajar tidak Pak? Perempuan banyak ngaca? Perempuan Pak. Wajar? Wajar. Kenapa?
Dalam bahasa Arab, perempuan itu disebut dengan mar'atun. Mar'atun perempuan. Mimnya berharokat fathah. Kalau mir'atun itu cermin, beda harokat. Kalau mar'atun perempuan, kalau mir'atun kaca. Maka pantas Pak perempuan itu sering ngaca. Itu bahasa Arab luar biasa kan itu. Maka perempuan jangankan cermin rumah Pak, cermin spion orang lain pun dipakai buat ngaca kan itu. Lagi lewat ada cermin mobil, ngaca dulu kan itu. Kenapa wajar perempuan tuh? Kenapa perempuan disebut mar'ah? Beda dikit ya, beda harokat tuh. Kalau mar'ah perempuan, mir'ah cermin, maka wajar perempuan itu cermin. Suka bercermin Pak. Bahkan memilih HP itu yang bisa dipakai cermin gitu ya. Orang main HP kan yang bisa WhatsApp apa dilihatnya bisa cermin lah itu, kemilau udah kan gitu jadi. Itu perempuan. Ya. Nah, maka sekali lagi kalau ada orang yang merasa dirinya gak ganteng, kemungkinan yang pertama satu, dia gak pernah ngaca sehingga dia tahu bahwa dirinya ganteng. Yang kedua, dia ngaca, tetapi dia tidak berdoa ketika ngaca. Dia tidak berdoa ketika ngaca. Padahal ketika ngaca doanya apa? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan baikan, Tuhan bagus, baik, indah penciptaanku ya. Maka baguskanlah akhlakku. Berarti kita ganteng. Ketika kita berdoa Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi, maka kita menjadi semuanya laki-laki yang ganteng. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, orang masih merasa tidak ganteng. Dia suka ngaca, dia berdoa. Yang ketiga, dia berdoa tapi nggak tahu artinya gitu. Nggak tahu artinya, padahal artinya luar biasa. Yang keempat, kenapa dia merasa tidak ganteng? Kenapa kira-kira? Ada yang membuli. Keempat, kenapa orang merasa tidak ganteng? Karena salah, apa bahasa Indonesianya? Salah ngerendeng Pak. Salah berdampingan. Kalau berdampingan dengan artis yang ganteng-ganteng, ya udah kan itu ciut kan gitu ya, nunduk. Apalagi dengan artis Korea kan gitu. Oh berarti salah bergandengan Pak. Maka bagaimana caranya? Coba kita jalan-jalan ke kebun binatang Pak, selfie dengan monyet. Kira-kira ganteng siapa Pak? Ganteng, ganteng monyet. Gitu. Ganteng kita manusia gitu, selfie dengan monyet. Oh tuh ternyata alhamdulillah kita ganteng. Nah, maka disinilah bagaimana manusia menyadarkan diri kita ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa, sudah menciptakan kita dalam bentuk yang sempurna. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesungguhnya kalian setelah itu pasti benar-benar akan menjadi mayit, akan menjadi mati. Artinya hanya sementara saja Allah menciptakan manusia dalam dunia yang semuanya pasti akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan. Nah, ini maha kuasanya Allah kepada manusia. Manusia berapa kali hidup Pak? Berapa kali mati? Hidup berapa kali? Mati berapa kali? Sekali lagi, manusia mati berapa kali Pak? Sekali. Hidup? Sekali. Salah Pak. Manusia mati 2 kali, hidup 2 kali. Dalilnya apa? Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah padahal dulu kaliannya amwatan, mati yang pertama. Tsumma ahyakum. Kemudian Allah menghidupkan kalian. Maka ketika kita berada dalam rahim ibu sebelum 4 bulan dalam keadaan mati, itu mati yang pertama. Allah tiupkan ruh ketika 4 bulan sampai hari ini kita masih hidup. Kemudian setelah itu apa?
Allah matikan kembali. Ini mati yang kedua. Kemudian setelah mati dihidupkan lagi. Berarti kita mati 2 kali, hidup 2 kali. Sudah mati berapa kali, Pak? Baru 1 kali ini. Kemudian hidup berapa kali? 1 kali. Tinggal berapa jatahnya? Mati 1 kali lagi, hidup 1 kali lagi. Nah, ini yang orang-orang kafir Quraisy, mereka gak percaya ketika hidup, mati, hidupkan lagi, Pak. Kalau matinya yakin tidak? Yakin mereka. Lalu mereka melihat kematian keluarganya, tetangganya, kerabatnya oleh mata kepala mereka sendiri, gak minjem, gitu. Jadi yakin akan kematian. Namun yang tidak menjadikan yakin, bagaimana mungkin yang mati bisa hidup lagi? Jangankan yang sudah bertahun-tahun kan itu, baru mati 10 menit coba hidupkan lagi, bisa nggak? Nggak bisa kan itu. Maka mereka nggak yakin akan adanya kehidupan setelah kematian, kan itu. Bahkan ada orang yang sangat nekat datang kepada Rasulullah SAW membawa tulang berulang yang sudah hancur. Kemudian ditaburkan di depan Rasulullah SAW. Man yuhyin idhama wa yarami. Siapa yang akan menghidupkan tulang berulang yang sudah hancur? Ini. Maka kata Allah gampang. Qul, katakanlah, man yuhyihal ladzi ansya'aha awwala marrah. Katakanlah yang akan menumbuhkan lagi, menghidupkan lagi lah Allah yang pertama kali menciptakan. Gampang bagi Allah. Ini gampang bagi Allah. Nah, makanya kita di sini diingatkan akan penciptaan kita sebagai manusia. Kemudian nanti kita akan menjadi mati, kemudian nanti dihidupkan kembali. Maka kehidupan kita yang sedang kita jalani hari ini untuk apa, Pak? Untuk mati, untuk hidup lagi. Maka kita mempersiapkan hidup ini yang pertama ini untuk mempersiapkan hidup yang kedua. Maka dengan kehidupan yang pertama, mudah-mudahan kita gunakan dengan iman, dengan amal soleh, sehingga kehidupan yang kedua kita hidup dalam keadaan yang bahagia selama-lamanya. Kemudian dalam Quran surat Fussilat ayat 53. Di Quran surat Fussilat ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi." Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi. Kalau kita mau lihat ya sekitar kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah liburan ke pantai, Pak? Belum. Aduh, ini harus ada nih kayaknya. Liburan ke pantainya. Nah, biasanya, Pak, kalau di pantai perhatikan, biasanya banyak tumbuh apa? Pohon kelapa. Kenapa, Pak, tumbuh pohon kelapa, Pak? Kenapa? Orang di pantai itu kan panas, Pak. Kalau panas, haus perlu air dan segar ketika minum kelapa muda. Mantap tuh. Allah sudah siapkan, Pak, pantainya. Allah siapkan pohon kelapa mudanya. Tuh kan, sudah capek-capek berenang, panas-panasan, stop itu air kelapa muda, nikmat. Pernah cobain, Pak? Alhamdulillah yang sudah, yang belum mudah-mudahan segera ke pantai nyobain ya. Bagaimana nikmatnya setelah di pantai nyeruput kelapa muda. Wah, luar biasa itu nikmatnya. Itu Allah Subhanahu wa taala luar biasa gitu. Kalau mau kita melihat di sekitar kita, luar biasa tanda-tanda kekuasaan Allah ada. Kemudian wa fi anfusihim, dan juga kami akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami fi anfusihim, di dalam diri mereka sendiri. Maka dalam diri kita itu banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita mau memperhatikan, mendalami, memahami. Ini namanya apa? Rambut. Ini alis. Rambut juga kan? Kalau rambut di kepala
berapa bulan sekali kita cukuran, Pak? 3 bulan sekali. Ada yang 3 bulan sekali, nunggu jabrik dulu kan baru cukur gitu. Ada yang 2 bulan sekali, ada yang sebulan sekali. Baru panjang dikit gatal kan itu cukur gitu. Coba kalau alis, jadwal alis berapa kali cukur, Pak? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Pernah nggak ngeliat alis Pak panjang kan gitu? Ada di film ya. Kalau film kan gitu. Film itu 99% bohong, 1% lagi wadul. Terjemah wadul di bawah ini ya. Maka dia alis berapa kali kita cukur alis, Pak? Bahkan nggak pernah gitu. Bahkan dilarang mencukur alis gitu. Tubuh juga enggak, dicukur ya gundul kan gitu. Sama-sama rambut tetapi beda tumbuhnya. Itu dari rambut saja. Kemudian kita lihat istri, dengan lihat kita selfie berdua dengan istri, ada yang beda kan? Beda. Kita punya jenggot. Istri? Punya? Istri nggak punya jenggot kan itu? Istri nggak punya jenggot. Apakah itu kebetulan, Pak? Laki-laki punya jenggot, istri nggak punya jenggot, kebetulan tidak? Enggak. Itu tanda kekuasaan Allah. Kenapa laki-laki ada jenggotnya, perempuan enggak? Kenapa, Pak? Yang tahu yang dewasa. Yang tahu hanya orang dewasa. Coba lihatlah. Ketika seorang wanita mempunyai anak, dia menyusui, lihat tangan anak, Pak. Tangan si bocil itu tangannya nggak diem, Pak. Kemana-mana itu gerak tuh kan gitu. Coba bayangkan, Pak, kalau istri kita jenggotnya panjang seperti kita, apa yang terjadi? Itu jenggotnya pasti ditarik, Pak, itu ya. Setiap nyusui ditarikin sama anaknya kan itu. Tuh alhamdulillah istri kita nggak ada jenggotnya. Ternyata luar biasa. Kalau mau kita perhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada dalam diri kita. Ya, ngacak lagi, kita lihat hidung kita lubangnya kemana, Pak? Lubangnya kemana hidung kita? Ke bawah. Teman-teman kita coba lihat kanan kiri kemana? Ke atas ada. Semuanya ke bawah. Alhamdulillah kan itu. Ketika hujan nggak ribut, nggak susah nutupin hidung kan itu. Alhamdulillah. Luar biasa. Hidung bisa mencium kan itu. Mana yang harum, mana yang bau kan itu. Nikmatnya hidung terasa kapan, Pak? Kapan terasa nikmat hidung? Kemarin COVID, Pak, itu ya. Terasa tuh kan itu. Kalau dulu sebelum COVID kentut bau, ngapain, Pak? Marah kan. Siapa yang dikentut kan itu? Gak sopan banget. Bau tuh. Tapi ketika COVID, Pak, kentut gak kecium gimana, Pak? Takut kan itu. Aduh ini COVID kan gitu. Kebayang banget. Kalau kena COVID nanti ke rumah sakit, isolasi, dari rumah sakit masuk ICU kan itu, dari ICU wassalam kan itu kebayang itu kan itu. Nah, ketika COVID ada yang kentut, alhamdulillah senang, Pak. Oh masih kecium baunya kan itu. Nah itu hidung kan itu kan biasa. Dan dari bagaimana dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau kita perhatikan betul-betul, didalami, dipahami, direnungkan, itu banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah. Mata kita bisa berkedip, bisa nggak, Pak, kita nahan mata supaya nggak berkedip 1 hari saja, Pak? Tahan, Pak, bisa nggak? Nggak bisa. Itu merupakan tarbiyah dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi manusia. Jantung kita berdetak terus, kan? Mau nggak tiba-tiba jantung kita berhenti? Kalau berhenti ya udah wassalam namanya kan gitu ya, mati tuh. Walaupun kita tidur, jantung tidur nggak? Enggak, terus berdetak. Siapa yang kendaliin jantung, Pak? Allah kan, itu kan kita nggak tidur loh itu. Allah yang mengendalikan. Allah meniupkan ruh ke dalam diri kita sehingga kita hidup, bisa beraktivitas kan itu, bisa gerak ya. Bisa jalan, itu karena ada ruh dalam diri kita. Ketika ruhnya dicabut, nggak bisa gerak lagi kan itu, nggak bisa nonton lagi. Kenapa? Ruhnya sudah dicabut. Bagaimana proses Allah memasukkan ruh kepada diri kita, itu luar biasa. Banyak hal-hal yang terkait dengan ruh ini, banyak pertanyaan.
Ketika kita tidur, ruh kita di mana, Pak? Ketika kita tidur, Pak, ruh kita di mana? Ada yang dituang bakso kan itu ya. Ruhnya ke bakso itu mimpi, jajan bakso kan itu. Pas balik lagi ketika bangun, terasa ke baksonya? Rasa. Alhamdulillah kenyang sudah ke bakso tadi malam mimpi kan itu. Ada yang jalan-jalan ke mall kan itu. Nah itu ruh banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa, nggak bisa dijawab oleh manusia. Nah kan untuk ruh ini hanya sedikit saja yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan akal kepada manusia. Kira-kira akal itu di mana, Bang? Akal itu identik dengan mana, Bang? Kepala. Dengan kepala, identik dengan otak kan itu. Kalau sapi ada otaknya tidak? Ada. Enak rasanya. Enak. Aduh, saya belum pernah. Ingat tahu ya. Manusia punya otak, sapi punya otak. Tetapi sapi bisa berpikir nggak? Nggak bisa berpikir. Padahal sama-sama punya otak. Tapi manusia Allah diberikan otak dan juga bisa berpikir. Kerbau diberikan Allah otak tetapi tidak bisa berpikir. Bukti kerbau tidak punya akal bagaimana, Bang? Apa buktinya? Kerbau nggak punya otak. Itu kerbau, lihat di desa-desa kerbaunya gede, badannya gede, tanduknya panjang, dibawa oleh bocil yang pakai kolor doang kan gitu di sawah tuh. Kalau menurut akal logika, ngapain mau dorong-dorong, gampang tinggal seruduk aja itu bocil ngaclang kan gitu. Tinggal diseruduk. Artinya apa? Artinya apa? Kerbau ada otaknya tapi nggak berakal. Dungu. Astagfirullah kan itu ya. Itu kerbau tuh ya. Tikus, Pak. Atau kira-kira ada otaknya? Ada. Bisa mikir nggak? Tolong terus. Lihat tikus kan itu. Kalau Bapak simpen duit 100.000, diambil tikus buat apa? Dibuat pakai sarang, dikit-dikit buatin sarang tikus kan itu. Tapi ketika Bapak menyimpan kepala ikan asin di jebakan tikus, diambil kan itu. Itu yang membahayakan dirinya. Padahal kalau tikus punya akal, Pak, gimana? Ambil uang 100.000, tinggal pergi ke pasar beli asin berapa kilo dapatnya. Tapi ketika hanya melihat kepalanya doang, tapi diambil tuh kan, walaupun membahayakan dirinya. Berarti tikus tidak berakal. Allah berikan akal kepada manusia. Dengan sejauh mana mampu menggunakan akal kita untuk berpikir. Konon katanya, Pak, konon katanya akal ini kan luar biasa, alat yang mampu menyimpan memori-memori, informasi-informasi yang ada di kita, disimpannya di otak kan itu. Otak yang mahal itu konon katanya otak yang belum banyak dipakai kan itu. Dan sangat luar biasa otak ini, kaliber otak bisa mampu menyimpan berbagai macam informasi. Tapi ketika sudah mampu menyimpan berbagai macam informasi, banyak informasi, ternyata lupa juga kan itu. Sering lupa walaupun pernah ingat. Maka siapa orang yang lupa? Orang yang lupa itu adalah orang yang pernah ingat. Sederhananya, orang yang lupa itu orang yang pernah ingat. Maka orang yang tidak pernah ingat sesuatu, dia tidak akan pernah lupa. Maka wajar, Pak, orang yang ketika banyak belajar, banyak menghafal, kemudian dia banyak lupa. Ya, sekali lagi, orang yang banyak menghafal, maka otomatis ada potensi dia banyak lupanya. Berbeda dengan orang yang tidak pernah menghafal sama sekali, saya yakin itu tidak akan pernah lupa. Maka ada anekdot, kalau begitu, kalau tidak mau lupa bagaimana? Jangan menghafal. Jangan
menghafal. Kalau tidak menghafal maka tidak akan pernah mudor nih kan itu. Yang ini Pak begitu kan ketahuan dari mana? Dari telinga kan itu. Mampu menangkap bunyi-bunyian kan itu. Kemudian ada yang menarik lagi sidik jari manusia kan itu. Sama nggak sidik jari manusia? Ya akan sama Pak. Gak akan pernah sama sidik jari manusia di alam dunia ini. Berapa jumlah manusia? Tetapi sidik jarinya itu berbeda-beda. Nah, kemudian kalau kita ringkaskan tarbiyah Allah ini kepada manusia mencakup dua macam. Yang pertama berkaitan dengan jasmani kita, badaniah kita. Yang kedua berkaitan dengan ruhani kita. Dalam Quran surat Hud ayat yang ke-6 Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberikan rizkinya. Allah sudah tanggung rizki manusia untuk kebutuhan jasmani kita, Pak. Ya, sudah tanggung tuh. Maka sebagai manusia yang menjadi hamba Allah, seharusnya jangan takut akan rizki dari Allah. Kenapa? Karena rizki Allah sudah Allah jamin. Manusia mempunyai kebutuhan yang kita sebut dengan sandang, pangan, papan. Sandang apa? Sandang apa? Pakaian, ya, untuk menutupi aurat kita, ya, diberikan bahan-bahannya, ya, mau dari tumbuhannya, kapasnya, atau dari binatangnya, wolnya, kan gitu. Allah sudah sediakan, ya, bahan-bahan untuk dibuat menjadi pakaian. Kemudian papan, ya, kebutuhan rumah, ya, gitu, untuk berteduh. Allah siapkan tanahnya, pasirnya, semennya, dan lain sebagainya. Bahan-bahannya sudah Allah sediakan. Kemudian makan itu, jadi kehidupan primer kita, kebutuhan keseharian kita Allah siapkan. Mau dari hewaninya, mau tumbuh-tumbuhannya ada. Kalau hewan ada yang sifatnya herbivora, omnivora, ya, hanya memakan tumbuh-tumbuhan saja. Ada hewan yang hanya memakan daging-dagingan saja, kan itu. Coba Pak, sapi bisa nggak dikasih makan daging, dimakan gitu sapi? Kalau sapi enggak, sapi mah rumput aja kan itu. Coba kalau singa dikasih rumput kan, mau nggak dia makan? Enggak kan itu. Yang nasi itu dimakan kan itu. Nah, tapi manusia tumbuhannya dimakan kan itu, hewannya pun dimakan, manusia itu segala macam dimakan, luar biasa, ya. Itu manusia. Aspal aja dimakan. Aspal aja dimakan. Nah, itu manusia tuh, ya. Segala kebutuhannya sudah Allah siapkan. Bahkan sekarang yang menjadi tambahan kebutuhan manusia bukan hanya sandang, pangan, papan, plus hari ini kuota gitu, ya. Kuota jadi kebutuhan primer. Kalau nggak ada kuota galau itu orang kan gitu, ya. Nggak bisa Facebookan, WhatsApp dan lain sebagainya, ya. Ya. Maka sederhananya ketika manusia itu meninggal, bagaimana? Berarti rezekinya sudah habis, sudah selesai kan gitu, ya. Ketika manusia itu meninggal, rezekinya sudah habis, jatahnya sudah beres gitu. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Nah, Allah tahu, ya, bagaimana posisi binatang. Allah saja tahu posisi binatang, apalagi posisi manusia. Nah, maka dabah itu gerak kan itu. Dabah itu bergerak. Maka orang kalau mau rizki dari Allah, kata Abu Thalib, ada rizki dua macam. Ada rizki dari Allah datang sendiri, ada yang kedua kita yang harus nyari, ya. Yang datang sendiri seperti apa Pak? Rizki yang datang sendiri, ya? Orang yang sakit,
Orang yang sedang sakit, terbujur sakit, itu rezeki datang sendiri Pak. Ada yang ngirim buah-buahannya kan itu. Ada yang ngirim rotinya, ada yang ngirim uangnya. Senang Bapak? Oh enggak. Kirain senang kan itu. Datang sendiri itu rezeki ketika sakit. Padahal ketika sehat, mana tetangga kan ngirim gitu ya. Ketika sehat nggak ada yang ngirim kan gitu. Ketika sakit malah banyak yang ngirim tuh kan gitu. Ada rezeki yang datang sendiri. Ketika bayi itu kan, ketika bayi rezeki datang sendiri. Ya, datang sendiri. Bahkan dibangunin oleh ibunya, disuruh minum ASI dulu, dibangunin sengaja tuh kan itu. Di sini nyamperin kan itu. Nggak harus diminta-minta. Ada yang sifatnya rezeki ini emang harus dicari kan itu. Harus gerak kan itu. Harus gerak nyarinya. Maka kalau nggak dicari ya nggak datang kan itu. Maka ada kisah antara Imam siapa? Imam Malik dan juga Imam Syafi'i kalau tidak salah ini. Berkaitan dengan rezeki tersebut. Kata Imam Malik, rezeki nggak usah dicari lah kan itu. Nanti datang sendiri. Imam Syafi'i enggak, rezeki harus dicari kan itu. Makanya Imam Syafi'i kemudian keluar bekerja, ada membantu seorang, kemudian hasilnya dikasih anggur. Waduh seneng kan itu, hasil kerjanya dikasih anggur. Datang kepada Imam Malik untuk membuktikan bahwa rezeki itu harus dicari kan itu. Diketok pintunya dengan semangat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih saya dapat anggur hasil kerja saya. Kemudian disuguhkan kepada Imam Malik. Nah, diperlihatkan. Imam Malik tinggal petik diambil. Saya dapat anggur, gak usah kerja. Saya dapat anggur, gak usah kerja. Imam Syafi'i kerja dulu baru dapat anggur. Imam Malik tinggal petik, tinggal aman. Artinya kan rezeki ada dua macam. Ada yang datang sendiri, ada yang harus dicari. Termasuk ada kisah yang dinisbatkan kepada Umar bin Khattab. Ada seorang yang di masjid berubah gitu. Ya Allah berikanlah rezeki, ya Allah berikanlah rezeki, ya Allah berikanlah rezeki. Maka kata Umar bin Khattab apa? Innas samaa la tumtiru dhahaban. Sesungguhnya Allah Ta'ala sudah memberikannya, sudah menyiapkan segala kebutuhan kita. Yang kedua, apakah manusia cukup terbatas untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya saja? Cukup apa? Enggak. Maka manusia ada kebutuhan yang lain, kebutuhan rohani. Sama enggak? Kebutuhan jasmani dengan kebutuhan rohani sama tidak? Beda. Ada orang yang galau begitu. Ada orang yang galau hatinya, gelisah gulana, dikasih bakso. Kira-kira hilang nggak galaunya Pak? Laparnya hilang. Galaunya tetap aja kan gitu. Aduh, pusing kan gitu ya. Itu kenapa? Karena beda Pak. Kalau bakso itu untuk kebutuhan jasmaninya, tetapi kegelisahan ini yang berkaitan dengan rohani, berkaitan dengan hatinya, nggak bisa. Walaupun sudah makan 5 mangkok bakso, tetap saja gelisahnya nggak hilang-hilang. Kenapa? Beda. Apa yang dibutuhkannya? Oh, kebutuhan rohaninya yang belum ada asupannya. Kemudian apa yang Allah siapkan? Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai bimbingan untuk rohani kita. Maka sering diungkapkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Ya. Bulan Ramadan di mana bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Sudah ada petunjuk-petunjuknya. Ya. Kita sehari semalam minimal berapa kali itu? 17 kali, itu minimal tuh ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah jawab kok permintaan kita. Apa? Dzalikal kitabu
la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu Al-Qur'an sebagai petunjuk yang tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Muncul pertanyaannya, Al-Quran itu hudan lil muttaqin atau hudan linnas? Tadi di awal Al-Baqarah ayat yang kedua hudan lil muttaqin, di Al-Baqarah 185 hudan linnas. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar kan itu. Dua-duanya benar. Maka ketika asal Al-Quran itu digunakan, diturunkan untuk seluruh manusia, tetapi kenyataannya yang hanya menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya hanya orang-orang yang bertakwa saja, kan gitu. Nah, dengan Al-Quran ini Allah membimbing kita, membimbing manusia untuk terkait masalah rohani kita. Maka ketika galau, gelisah, coba baca Al-Quran. Baca Al-Quran, kaji maknanya, ternyata luar biasa bisa hilang itu kegelisahan diri kita. Berbagai macam masalah yang tertimpa kepada kita, berat banget kan itu. Ternyata kita baca Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang manusia, satu jiwa, kecuali dengan kesanggupannya. Positive thinking muncul. Oh, ternyata Allah memberikan beban masalah ini sesuai dengan kemampuan kita. Kita pasti bisa, kita pasti mampu melewati masalah-masalah ini. Dari Al-Quran banyak inspirasi-inspirasi yang bisa kita dapatkan, kan gitu. Nah, maka di dalam Al-Baqarah ayat 38 disebutkan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa saja yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, ini biasanya penyakit hati ini takut dan khawatir. Takut terhadap apa, Pak? Kalau mengikuti petunjuk Allah, kata Allah tidak akan takut, tidak akan khawatir, tidak akan bersedih hati. Takut terhadap apa? Takut terhadap apa? Terhadap singa atau terhadap ular? Ada ular, takut nggak? Oh, saya mah mengikuti petunjuk Allah nggak takut, kan gitu. Betul nggak, Bang? Dipatok lari ke rumah sakit juga, kan gitu ya. Maka bukan itu maksudnya. Bukan tidak takut terhadap singa, kan itu ke kebun binatang masuk kandang singa. Kenapa? Saya nggak takut, sudah mengikuti petunjuk Allah. Ya diterkam lah gitu. Bukan itu maksudnya. Orang yang mengikuti petunjuk Allah tidak akan takut menghadapi masa depan. Orang yang mengikuti petunjuk Allah tidak akan bersedih dengan masa lampau. Dan biasanya orang yang membuat sedih itu, Pak, terlalu berpikir masa lampau sehingga takut untuk maju ke depan. Nah, itu penyakit manusia, Pak. Contoh sederhana, misalkan dulu kita punya tanah, ya, tanahnya katakanlah 100 meter. Dulu belinya 100 meter berapa? 100.000. Dulu kan gitu. Ya, dulu tanah di sini 100.000 kan, ada tanah ya, 100.000 semeter. Sekarang berapa di sini, Pak? 1 juta. Nah, taruhlah 2 juta 1 meter. Dari 100.000 semeter ke 2 juta, Pak. Kira-kira kalau Bapak mikir ke sana, kan dulu saya beli 100.000 kemudian dijual per meternya 100.000 kan gitu. Sekarang kalau dijual 2 juta. Kira-kira sedih nggak, Pak? Kalau bikin masa lalu dulu sedih ya. Kalau tahu itu mah kan gitu, tanah saya nggak akan saya jual kan ya. Ternyata punya lagi yang 100 meter lagi, dijual nggak kira-kira? Padahal butuh duit, Pak. Jual kira-kira? Kalau dia masih terkenang masa lalu, itu takut ngejual tanah, Pak. Takut kenapa? Wah, khawatir berapa tahun ke depan nanti semeternya 10 juta gitu. Akhirnya nggak takut untuk ngejual tanah kan itu. Takut menghadapi masa depan. Kenapa? Masih terpaut dengan masa lampau, terpaut dengan masa lalu. Stres nanti. Ya. Ada ungkapan, ya, bisa nggak kita memperbaiki masa lalu?
Bisa nggak Pak? Kita memperbaiki masa lalu. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa? Tidak bisa Pak. Bagaimana caranya Pak? Balik lagi ke masa lalu Pak. Gak mungkin bisa Pak. Ya. Gak mungkin bisa. Maka masa lalu gak bisa diperbaiki. Kenapa? Karena kita gak bisa balik lagi, gak bisa muterin waktu lagi. Apakah ahad hari ini sama dengan ahad yang kemarin? Beda. Bisa gak ahad yang kemarin kita perbaiki? Gak bisa. Maka bagaimana caranya? Udah yang lalu biarkanlah berlalu. Kita fokus hari ini, fokus hari ini dengan segala macam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk apa? Untuk menutupi kesalahan masa lalu. Itu yang kita bisa. Gak bisa kita balik lagi ke masa lalu. Maka orang yang mengikuti petunjuk Allah tidak akan merasa takut untuk menghadapi masa depan, tidak akan bersedih untuk masa lalunya. Yang sudah lalu sudahlah berlalu. Biasanya stres, orang stres itu kenapa? Terlalu mikir masa lalu gitu, lebih sedih gitu, dan dia takut untuk menghadapi masa depan. Pada akhirnya ya stres gitu. Kemudian poin berikutnya, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya, ini menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi manusia yang terpuji. Menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi manusia yang terpuji. Tapi apa tapinya? Jangan ingin dipuji. Kita harus menjadi manusia yang terpuji, tetapi jangan ingin dipuji. Walaupun namanya puji. Nah itu kalau beda lagi kan? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang sangat agung. Nah, Rasul sebagai uswah hasanah kita menjadi manusia yang sangat terpuji. Maka ketika kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, maka kita pun harus berusaha menjadi orang yang terpuji, harus menjadi orang baik. Maka ketika ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa memotivasi diri kita untuk meningkatkan tingkat kebaikan kita, tingkat kesolehan kita. Kemudian bagaimana caranya menjadi orang yang terpuji ini? Menjadi orang yang terpuji bagaimana caranya? Menjadi hamba Allah. Ketika menjadi hamba Allah yang sesuai dengan petunjuk Allah, maka dia menjadi orang yang baik. Maka tolak ukur baik itu, ya, maka tolak ukurnya pakai Al-Quran dan As-Sunnah. Baik menurut Allah, baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena terkadang kebaikan di pandangan manusia bisa jadi beda. Maka ketika kita mendapatkan pujian ataupun tidak menerima pujian, bagaimana sikap kita? Sama atau beda? Sama atau beda? Kita punya tetangga dua nih Pak, ya, kanan dan juga kiri. Kita punya duren, ya. Tetangga satu dikasih, tangga kiri dikasih. Yang satu berterima kasih kepada kita, tuh terima kasih ya kiriman durennya, kan itu. Yang tetangga yang ini ngapain ngirim-ngirim duren, malah dibully kan itu. Wah sok baik dan baik sebagainya. Ada yang seperti itu? Katakanlah ada lah itu ya. Yang satu puji kita, ya, karena mendapatkan duren, dikasih duren. Yang satu malah membuli kita, ya. Kira-kira Pak, ketika kita dapat duren banyak lagi, mana yang dikirim? Yang kanan, yang kiri? Yang kanan, yang kiri? Enggak. Maka disinilah sikap baik kita diuji. Ketika kita mendapatkan pujian dan juga cacian. Yang satu yang kanan kita kasih duren, dia berterima kasih. Yang satu malah membuli. Ketika kita punya duren yang berikutnya, siapa yang kita beri?
Nah, maka ketika kita menjadi orang yang terpuji, dua-duanya tetap kita kasih. Ya. Yang muji kita tetap kasih, yang bully kita tetap kasih. Kenapa? Karena kita memberikan kebaikan bukan karena pujian. Ya. Kenapa? Karena bukan karena pujian. Seandainya kalau karena pujian, pasti kita gak akan ngasih tetangga yang ini lah, yang membuli kita. Maka luruskanlah tadi niat kita berbuat baik untuk menjadi orang yang terpuji, bukan untuk dipuji. Maka ketika hanya ingin dipuji oleh orang lain, pasti kita akan ngasih durian yang kedua kalinya hanya ke yang kanan saja. Yang kirinya ngapain? Gitu. Dia gak berterima kasih dan lain sebagainya. Oh, kita berbuat baik karena ingin pujian. Tuh, kan itu. Maka kelihatan tuh. Maka orang yang baik, yang senantiasa berbuat baik, dia fokus dengan kebaikannya lillah karena Allah, tidak terkait karena pujian ataupun cacian orang. Tetap saja fokus berbuat baik. Maka ada pepatah dalam bahasa Arab. Pepatah dalam bahasa Arab itu mengatakan an-nasu la yakhlu min aduwin yaqdi'u wa sadiqin yamdahu. Seorang manusia itu tidak akan pernah terlepas dari musuh yang senantiasa mencaci, memaki, membuli, dan manusia tidak akan pernah luput dari teman yang senantiasa memuji. Siapa makhluk yang paling mulia? Siapa makhluk Allah yang paling terpuji? Siapa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tadi ditegaskan di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Pertanyaannya, Nabi punya musuh? Kan itu. Sekelas Nabi saja yang begitu baik, yang begitu solih, yang begitu sempurna akhlaknya, banyak musuhnya. Banyak musuhnya. Siapa? Abu Jahal, terus Abu Lahab, terus Abu Jahal belum ada gitu ya. Nah, ini banyak kan musuh-musuhnya tuh ya. Walaupun Nabi orang baik. Maka ada pepatah yang sangat luar biasa dari Luqman Al-Hakim. Anakku, tidak mungkin kita dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak. Gak mungkin kita membuat kepuasan semua orang suka, semua orang ridho kepada kita. Yang penting kita berada di jalan yang benar. Yang penting kita berada di jalan yang benar. Yang penting kita berbuat kebaikan, fokus berbuat kebaikan. Biarlah tuduhan dan penilaian orang, karena penilaian orang akan beragam. Ya, penilaian orang akan beragam. Anaknya mikir, maksudnya apa kan itu? Belum ketangkep Pak maksudnya Pak ya, oleh anaknya. Maka keesokan harinya Luqman bersama anaknya kemudian keluar dengan membawa satu keledai. Keledainya dituntun Pak oleh Luqman dan juga anaknya, melewati satu kampung. Apa yang terjadi? Wah, ini ngapain bawa keledai tapi nggak ditunggangi kan itu? Ngapain bawa keledai tapi nggak ditunggangin, nggak dimanfaatkan? Nah, ini mah nggak mikir gitu, nggak punya akal dan lain sebagainya. Dicaci Pak gitu, anak dan juga bapaknya. Udah kalau begitu kata Luqman, ayo kita naik saja. Karena melihat omongan dari orang-orang di kampung tersebut. Dua-duanya naik Pak, bapak dan juga anaknya naik keledai lewat kampung yang lain gitu. Apa yang dibicarakan? Oh, ini dua orang tidak berkepri hewanan ya. Tidak berkepri binatang. Masa ya, keledai ditunggangi oleh dua orang. Keledai yang kecil, ini orangnya gede-gede. Ini gak berperasaan nih ya, gak berkepri binatang. Apa terjadi juga ya? Kemudian salah satu diantaranya turun. Luqman turun ya. Anaknya masih di keledai, dituntun oleh bapaknya masuk ke daerah yang lain. Apa yang terjadi? Wah, ini kan itu, ini anak durhaka, ini kan itu. Masa bapaknya disuruh narik keledai, anaknya enak-enakin nunggang keledai. Bagaimana?
yang udah gantian Pak ya. Lukman naik, anaknya yang di bawah. Lewat satu daerah lagi, diomongin lagi Pak gitu. Oh ini bapak gimana sih kan gitu. Masa anaknya disuruh nuntun kan gitu. Barulah ketika di situ anak Lukman baru paham. Oh iya ya. Bahwa apapun yang kita lakukan pasti tidak akan luput dari penilaian orang yang berbeda. Walaupun berbuat baik Pak, tetap saja ada orang yang melihatnya buruk, jelek. Maka fokus kita tetap berbuat baik tanpa menghiraukan penilaian dari orang. Yang jelas ketika kita berbuat baik sesuai dengan tuntunan yang diberikan, sesuai dengan petunjuk Allah, teruslah berbuat kebaikan, abaikan penilaian dari orang gitu. Maka disinilah kita sekali lagi mudah-mudahan ketika kita membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin, kita terbayang begitu banyak kasih sayang Allah, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita mampu memaksimalkan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpuji, yang bukan ingin mendapat pujian dari orang. Ketika mendapatkan pujian dari orang, kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.